Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berdasarkan masukan yang datang ke saya, banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang proyek UAS untuk IMK ini. Maka saya akan jelaskan pada video ini. Silakan ditonton baik-baik ya, teman-teman. Untuk apa namanya? Untuk UAS kali ini, maka saya akan meminta teman-teman untuk membuat sebuah proyek individu tentang, UAS pada interaksi manusia komputer yang sudah kita, pelajari selama ini yang, sampai dengan materi prototype ya, dari usability sampai dengan prototype, sampai dengan robustness ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa materi yang bisa kita, masukkan sebagai, apa namanya, untuk mengerjakan tugas ini gitu ya, bisa menonton video-video saya tentang prototype itu, teman-teman bisa pelajari berserta dengan usability pada waktu itu. Jadi di sini saya membuat kerangka kerja untuk, beberapa, komponen dari UAS ya. Yang pertama teman-teman nanti silakan bikin pembukaan, di mana pembukaan itu latar belakang tentang apa yang teman-teman mau bikin ya. Jadi misalnya teman-teman mau bikin, aplikasi apa misalnya penggajian, berarti dibuat latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan dan manfaat ya. Kemudian, yang bab 2 teman-teman membuat gambaran umum sistemnya. Di situ ada analisis kebutuhan sistem yang akan dibuat, juga tentang perbandingan sistem yang akan dibangun dengan yang sudah pernah ada atau serupa. Nah, yang ketiga itu pembahasan. Pembahasan ini berisi tentang perancangan sistem dan kebutuhan sistemnya. Kemudian alur sistem, seperti pada contoh membuat activity diagram dan use case. Kemudian perancangan antarmuka atau mockup sistemnya. Nah, teman-teman di sini tuh teman-teman tidak membuat aplikasi, tapi teman-teman menyusun sehingga nanti terbentuk suatu kerangka atau gambaran sistem yang teman-teman mau buat gitu ya. Sesuai dengan mata kuliah yang kemarin saya berikan yaitu di pembahasan tentang prototype. Jadi teman-teman mencari ide untuk membuat sebuah aplikasi dan nggak boleh sama ya teman-teman. Kemudian nanti akan teman-teman kembangkan. Nah, yang paling kompleks di sini adalah teman-teman membahas tentang, di bab 3 ya, di pembahasan itu. Nah, yang bab 2 ini teman-teman harus membandingkan, pernah ada nggak sih sistem itu? Kalau sistem itu pernah ada, maka, sebelumnya seperti apa yang pernah ada? Terus teman-teman kembangin, apa sih yang teman-teman bangun dari sistem yang sudah pernah ada itu. Terus kalau misalnya analisis kebutuhan ya, apa yang dibutuhkan pada saat teman-teman membuat aplikasi tersebut, seperti itu ya. Nah, misal contoh, pada pembukaan ya. Pembukaannya teman-teman menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakang, rumusan masalah, seperti biasa pada UTS kemarin juga sudah pernah bikin ya, kemudian tujuan dan manfaat. Nah, yang kedua, ini teman-teman menjelaskan kebutuhan sistemnya. Kira-kira mau bikin sistem apa? Jadi dari latar belakang itu teman-teman menjelaskan tentang pengen bikin sistem apa. Atau ada kebutuhan apa sehingga teman-teman akan membuat sistem tersebut gitu ya. Yang kedua adalah mau dipakai di mana sistem tersebut, di lingkungan apa sistem itu dipakai ya. Kemudian masalah apa yang sering timbul yang melandasi pembuatan sistem atau masalah yang timbul pada sistem serupa yang pernah dibuat dan menjadi referensi Anda. Jadi misalnya teman-teman mau buat satu sistem berdasarkan pengalaman dari sistem-sistem yang sudah ada, itu boleh. Tapi teman-teman harus ada pembaruan di situ. Ya, jadi misalnya apa sih yang sering timbul dari sistem-sistem yang sudah ada itu? Contoh misalnya, saya mau buat sistem akademik ya, berarti sistem akademik itu kan udah pernah ada ya. Nah, kenapa kita mesti bikin itu? Apa yang belum ada di situ? Dijelasin pada pembahasan di latar belakang ya teman-teman. Nah, rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, apa sih yang mau dibahas? Misalnya bagaimana merancang, prototyping atau mockup dari, aplikasi, sistem akademik misalnya. Oke boleh, nggak apa-apa.
Nah, jadi di situ adalah rumusan masalah itu adalah kenapa kita mesti mengambil topik itu untuk kita bahas gitu ya. Nah, selanjutnya batasan masalah. Jadi batasan masalah ini sistem dibuat masih sebatas alur sistem atau rancangan sistem. Kedua, membangun mockup sistem sebagai tampilan antarmuka atau gambaran sistem aja. Jadi nggak membangun. Teman-teman hanya membuat alur dan perancangan sistemnya, kemudian membangun mockupnya atau prototipenya agar bisa kita lihat gambaran sistemnya nanti seperti apa. Nah, terus tujuan penelitian ini kenapa sih peneliti atau si pembuat ini membuat sistem dengan topik yang Anda buat tadi. Misalnya kenapa sih Anda mengambil topik itu untuk Anda garap gitu ya, untuk Anda buat. Terus apa sih manfaat dari membuat sistem tersebut? Nah, itu harus jelas teman-teman ya, dipoinkan aja. Nah, yang kedua adalah bab 2 itu gambaran umum sistem ya. Di dalam gambaran umum sistem ini teman-teman bisa menjelaskan tentang beberapa hal nih, seperti misalnya analisis sistem. Sistem yang akan dibangun itu nanti analisis sistem kebutuhannya seperti apa. Misalnya nih, di dalam sebuah di sistem akademik misalnya ya, sistem akademik, berarti kan harus ada daftar mata kuliah misalnya, atau harus ada data mahasiswa, atau siapa yang bakal ngelihat sistem akademik ini, misalnya mahasiswa, kemudian prodi ya, kemudian dosen misalnya. Nah, harus ada apa saja dalam satu komponen itu dijabarin gitu ya teman-teman. Siapa yang menggunakan sistem dan di mana sistem akan diimplementasikan ya. Berarti kalau misalnya sistem akademik ya dipakainya di kampus misalnya di universitas atau mau bikin yang untuk sekolah misalnya. Jadi harus jelas sistem itu mau dipakai di mana. Terus siapa sih yang pakai? Ya tadi tuh misalnya aktornya siapa sih? Oh, kalau misalnya kita bikin sistem akademik di dalamnya harus ada mahasiswa. Kemudian harus ada dosen gitu ya. Teman-teman pasti sudah belajar di database tentang apa namanya pembahasan pembuatan apa namanya UML ya nanti di situ. Oke, kemudian sistem yang sudah ada atau referensi. Jadi kalau misalnya itu adalah referensi dari beberapa sistem yang udah ada, teman-teman boleh memberikan kenapa kok harus ngambil itu kan udah ada ngapain dibuat lagi tapi kalau misalnya teman-teman ada pengembangannya itu boleh dilakukan ya. Oke, next. Nah, di pembahasan bab 3 ini yang sangat penting teman-teman yaitu adalah gimana caranya teman-teman menggambarkan perancangan sistem dan kebutuhan sistemnya ya. Jadi gimana cara menggambarkan perancangan sistem dan kebutuhan sistemnya itu. Jadi dipetain satu-satu. Terus yang kedua, teman-teman membuat alur sistemnya seperti yang nanti akan saya masukkan ke dalam contoh itu ada activity diagramnya, kemudian gimana cara menentukan use case-nya. Kenapa harus bikin itu? Karena itu salah satu bentuk teman-teman menggambarkan siapa saja sih yang menggunakan sistem itu, siapa aja yang terlibat di dalam sistem seperti itu ya. Terus bagaimana sih alur pembangunan sistemnya dari awal. Nah, ini penting teman-teman sebagai bekal teman-teman nanti kalau teman-teman menyusun skripsi gitu ya. Nggak hanya bikin aplikasi, tapi teman-teman juga harus bisa menyusun laporannya gitu. Kemudian yang ketiga adalah perancangan antarmuka. Nah, ini nanti setelah kita gambarkan seperti apa nanti aktivitasnya, aktivitas diagramnya, kemudian bagaimana nanti use case-nya, baru nanti kita akan bahas tentang perancangan antarmukanya, teman-teman. Nah, yang perlu dicari adalah keuntungan dari sistem baru itu apa saja ya. Nah, ini project rules-nya. Jadi, contoh perancangan sistem yang diminta, studi kasus yang sejenis tidak boleh sama, silakan menyesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Activity diagram tidak mesti banyak, ini hanya contoh, tapi harus menggambarkan mockup yang dibuat ya. Tampilan mockup tidak boleh sederhana seperti contoh disesuaikan dengan usability dan seperti tampilan jadi. Buatlah desain terbaik Anda, buatlah laporan per bab yang sudah ditentukan dengan format PDF,
kemudian dikumpulkan malam sebelum ujian di classroom dengan slot yang sudah disediakan. Itu sudah saya tentukan juga sesuai dengan slot yang sudah saya bikin, waktu pengumpulan juga sudah saya berikan. Kemudian, kalau memang terbukti ini plagiat, maka, akan saya diskualifikasi dari UAS ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada sama dengan kelas lain, yang hanya perbedaan sedikit saja, maka akan saya diskualifikasi kedua-duanya ya. Nah, ini di sini ada perancangan sistem nih, teman-teman. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Misalnya ada siapa saja sih yang terlibat di dalam sistem tersebut. Misalnya di sini di dalam use case diagram ini ada admin dan ada karyawan. Nah, karyawan itu tugasnya ngapain aja gitu ya. Misalnya dia hanya bisa login. Kemudian dia hanya bisa mengerjakan ujian, melihat hasil ujiannya dan dia logout kembali. Sedangkan si admin dia bisa menginputkan data karyawan, dia bisa melakukan input soal, melakukan input ujian, bahkan sampai dengan mengecek hasil ujiannya, teman-teman. Nah, jadi hak akses ini juga bisa digambarkan dari use case ini. Nah, tentunya nanti teman-teman bikinnya nggak sesederhana ini ya. Jadi teman-teman akan mengembangkannya seperti apa yang teman-teman bayangin. Jadi teman-teman ada bekal. Oh, ternyata bikin apa namanya, rancangan sistem seperti ini gitu ya. Nah, ini activity diagramnya. Misalnya activity diagram ini menggambarkan setiap aktivitasnya. Nah, kalau teman-teman kemarin menonton video prototyping ya, maka teman-teman akan memahami misalnya nih, seperti apa sih si mockup dan apa namanya? eh, storyboard itu dibuat ya. Nah, itu dia menggambarkan masing-masing fungsinya, teman-teman. Oh, kalau di activity diagram kita nyeritain, teman-teman. Nanti itu setelah masuk aplikasi apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu seperti apa di dalam sistem. Mana sih yang dikerjakan oleh user, mana yang itu diproses oleh si sistem tersebut, teman-teman. Jadi itu ada dua kotak yang berbeda yang masuk ke dalam activity diagramnya. Nah, misalnya nanti dijelaskan misalnya, apa yang harus dilakukan itu udah masuk ke use case diagram. Nah, kalau kita belajar storyboard kemarin kan itu per layer ya, apa aja yang, dikerjakan gitu. Nah, kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton dulu supaya nggak bingung, teman-teman. Kemudian ini contohnya ya, banyak sekali activity diagramnya teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini contoh. Nah, setelah itu teman-teman bikin entity relationship diagramnya. Ini pasti udah dipelajarin. Kalaupun belum, teman-teman bisa belajar, ya. Nah, ini di sini teman-teman saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada relation ya atau relasi. Mana sih yang dikatakan relasi? Nah, di sini ada namanya entitas, teman-teman. Di dalam database itu ada 3 ya. Ada entitas, ada atribut, dan ada relationship ya. Jadi di sini atau relasi ya. Nah, si entitas itu siapa aja di sini? Ada admin, ada karyawan, ada ujian, ada apa nih namanya? Soal, ada apa namanya nih? Tes ya. Kemudian ada jenis, nah dan lain sebagainya. Nah, atributnya dari admin apa saja? Ada ID admin, ada nama admin, ada password dan ada nah ini. Nah, teman-teman, eee, teman-teman juga sudah pasti pelajari ada primary key dan, ada, apa namanya, foreign key ya. Foreign key itu adalah kunci tamu atau bisa disebut juga, primary key tapi di tabel yang lain. Nah, kita kan nggak sampai bikin tabel, tapi kita sampai masuk ke relasi. Jadi di sini menggambarkan kira-kira admin itu bisa melakukan apa saja, ya. Terus atributnya apa aja, jadi gambarin aja teman-teman sesuai dengan, apa namanya, yang teman-teman, pikirkan untuk dibuat gitu ya. Nah, di sini teman-teman misal contoh, admin dan karyawan. Jadi di sini admin punya atribut, karyawan punya atribut. Mana yang dikatakan primary key? Primary key itu adalah yang bersifat pertama harus unik ya. Nah, ya itu misalnya kita sebutkan di sini ada ID admin dan ID karyawan. Nah, itu saling berhubungan atau melakukan relasi ya dengan menginput. Jadi admin
menginput karyawan gitu. Karyawan melihat hasil ujian gitu kan, dan seterusnya teman-teman. Nah, jadi simbolnya ini ada yang segi ketupat, ada yang oval, ada yang persegi gitu ya. Itu menunjukkan masing-masing fungsinya ya. Jadi misalnya teman-teman sudah belajar tentang flowchart, teman-teman akan memahami itu ya. Oke. Nah, ini hasil mockupnya teman-teman. Misalnya ini latar belakangnya, perancangan antarmukanya. Jadi bukan bikin website ya teman-teman. Teman-teman membuat rancangan aplikasi seperti yang ada pada contoh. Jadi nggak ada lagi yang WA saya, Bu boleh bikin website aja. Teman-teman bikin aplikasi. Kalau perlu sama fungsi-fungsinya, itu menambah nilai UAS teman-teman. Ya, ini ada contohnya di sini. Udah jelas sekali contohnya yang saya berikan. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya ya. Oke. Jadi teman-teman membuat perancangannya. Oke. Jadi teman-teman jangan mengambil asumsi sendiri. Pahami benar-benar video yang sudah saya buat ini. Kalau memang masih bingung, teman-teman boleh tanya ya. Oke teman-teman. Kalau gitu dengan selesainya penjabaran ini saya saya sudahi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.